selamat sore pemirsa. Nuansa Lombok sore edisi 6 Juni 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Keslami, berikut informasi yang pertama. Ya pemirsa, sekitar jam 1.30 Jumat kemarin, sebuah kapal penumpang yang membawa wisatawan mancanegara terbakar di perairan Senggigi. Kapal wahana 4 yang berlayar dari Senggigi menuju Denpasar, Bali itu membawa 129 penumpang yang terdiri dari 6 orang WNI dan 123 orang wisatawan mancanegara. Berikut keterangan petugas Polairut Polda NTB AKBP Gatot Wahyudi sesaat setelah evakuasi korban berlangsung. Pukul 13.30 WITA, kapal wahana 4 berangkat dari Senggigi ke Bali. Sekitar 10 mil dalam perjalanan, kapal tersebut mengalami kerusakan. Artinya sementara ini di bawah kemudi kapal itu ada ledakan. Kemudian dari kapal wahana 4 tersebut minta pertolongan, dan kebetulan dari kapal wahana 3 mendengar, dan kita pun kapal polisi ya, 2007 juga mendengar dan langsung menuju ke tempat kejadian, dan selanjutnya melakukan evakuasi pertolongan kepada korban, di mana kapal wahana 4 tersebut ya, dengan jumlah penumpang 129 orang, dan sementara ini ada 25 orang yang ada di rumah sakit ya, Mataram. Memang tadi itu 19 orang ya, ternyata ada juga 6 orang yang di sana juga ya. Karena ada juga yang tadi itu yang di sini kita datakan, tapi ada juga yang langsung berangkat ke rumah sakit. Jadi ini perkembangan terus kami monitor, dan sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Kabarnya dari mesin awal munculnya. Sementara dari mesin bawah kemudi sama di belakang. Kapal berangkat dari Bali? Bukan, dari Senggigi menuju ke Bali. Ya. Untuk jumlah warga negara asing sementara ini 6 dari Indonesia, berarti 122 ya warga negara asing. Tapi nanti kan kami masih dalam pemeriksaan. Mungkin ada sedikit rincian negara mana saja? Sebentar belum ini, karena tadi itu kita masih fokus ya, kita masih mendatangkan juga nanti, mendatangkan dan melakukan pemeriksaan sementara ini. Sementara itu, sedikitnya 25 orang wisatawan korban terbakarnya kapal motor wahana 4 Gili Ocean dirawat intensif di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari ke-25 wisatawan yang dirawat tersebut, rata-rata mengalami luka patah tulang dan luka bakar di sekujur tubuh. Inilah 25 wisatawan korban terbakarnya kapal motor Gili Ocean di perairan Senggigi, memenuhi ruang gawat darurat Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga memaksa petugas untuk merawat sejumlah korban ini di ruang lobi UGD dan lorong rumah sakit. Kepala Bagian Humas Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Solikin, menyebutkan pihaknya menerima sebanyak 25 orang wisatawan, diantaranya 22 warga negara asing dan 3 warga negara Indonesia sekitar pukul 17.00 WITA, dan telah mendapat perawatan intensif di ruang gawat darurat. Dari 25 orang wisatawan tersebut, 15 orang diantaranya laki-laki dan 9 perempuan. Disebutkan Solikin, rata-rata korban yang dirawat karena mengalami patah tulang serta luka bakar di sekujur tubuh mereka. Namun 9 diantaranya kemudian sudah diperbolehkan pulang karena mengalami luka ringan. Ditambahkan Solikin, wisatawan yang mengalami luka parah sebagian dirujuk menuju Rumah Sakit Harapan Keluarga.
Sekitar jam 17 ya. Ya, terus Yang tadi dari laki sekitar 19, 25 orang ya. 25 orang, Nah, laki berapa? laki 16, 16 terus perempuan 9. dan berapa orang ini dari jam berapa masuk? Dari jam sekitar jam 5-an ya. 5-an masuk dan sampai dengan saat ini yang sudah boleh pulang sekitar 9. Ada yang luka parah berapa? Luka parahnya hanya sekedar patah tulang belakang, tapi masih kita rawat di sini 1 orang. Sementara itu, dari data yang berhasil dihimpun media ini, 25 orang wisatawan diantaranya 22 warga negara asing dan 3 warga negara Indonesia, di mana terdiri dari 15 orang laki-laki dan 9 perempuan. Mereka diantaranya merupakan warga negara Italia, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, dan Amerika. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Terbakarnya kapal motor wahana 4 Gili Ocean yang berlayar dari Senggigi menuju pelabuhan Padang Bayi diduga karena adanya ledakan yang bersumber dari mesin. Dari keterangan korban terbakarnya kapal motor wahana 4 Gili Ocean menyatakan bahwa kejadian terbakarnya kapal naas tersebut terjadi dengan tiba-tiba tanpa diketahui oleh awak maupun para penumpang. Diduga api bersumber dari sebuah ledakan mesin kapal yang tengah melintas dari Senggigi menuju pelabuhan Padang Bayi, Bali. Dari keterangan salah seorang korban asal Inggris, Lani, mengatakan kejadian tersebut berlangsung sangat cepat dan telah menemukan kapal terbakar sehingga tidak sempat menyelamatkan diri. Ia menuturkan seluruh penumpang terlihat gaduh ketika melihat bagian kapal terbakar dan berusaha menyelamatkan diri dengan terjun ke laut karena berdesak-desakan sehingga mengakibatkan tangan kanannya patah dan punggung serta mukanya terbakar. What do you want to talk about? I don't. How can ship burn? I don't know. I think it was the aircon. It was. I don't. Apparently, it was the air conditioning. Yes. The pressure. It was too. The pressure was too strong, and it just exploded. I guess. Yes. Oh, you don't. But I don't really know what happened. I'm not too sure. But I got burned. That's all I really know. Sementara itu, karyawan Wahana 4 Abdul menjelaskan kapal berangkat sekitar pukul 13.47 WITA dari Senggigi menuju Bali dan membawa 129 penumpang yang terdiri dari 126 penumpang dewasa dan 2 anak-anak. Kapal diketahui terbakar setelah berlayar sejauh 10 mil dari pantai Senggigi menuju Padang Bayi, Bali. Rawangan, dari Gili Air, Rawangan langsung ke Senggigi. Nah, kemudian dari Senggigi, dari Terawangan bawa sekitar 83 orang. Kemudian dari Senggigi tadi total penumpang semua 129 plus 2 anak-anak. Plus 2 anak-anak langsung. Ya, jadi kemudian berangkatnya sekitar 13.47 tadi dari Gili Terawangan, dari Senggigi. Nah, berapa menit setelah berangkat tadi kecelakaan kebakarannya? 13.47 berangkatnya kurang lebih sekitar 20 menit ya. Sekitar 20 menit ya, berarti sekitar berapa mil itu? Sekitar kurang lebih 10 menit. 10 mil ya. Dari mana penyebab apinya? Dugaan sementara mesin. Belum ada konfirmasi. Lebih lanjut, Abdul mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa penyebab kebakaran tersebut dan saat ini sedang diselidiki oleh petugas dari Pol Air serta KKP. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton.
Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan, mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian ini, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014, dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi, karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Munsum Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Seorang pemuda warga desa Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian karena diduga menjual jenis obat-obatan yang bisa menggugurkan kandungan. Aksi tersebut ia lakukan lantaran desakan ekonomi. Sebetulnya bisa. Ini sebetulnya bisa, bukan saya nyarankan loh, sebetulnya. Seorang pemuda inisial HS berusia 24 tahun warga desa Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian karena diduga memperjualbelikan jenis obat berbahaya yang bisa menggugurkan kandungan secara bebas melalui jejaring sosial Facebook. Berdasarkan laporan masyarakat, kasus tersebut kemudian ditindaklanjuti kepolisian dari Polsek Ampenan yang berhasil menangkap pelaku pada Sabtu malam, tepatnya di Jalan Langku, Kota Mataram sekitar pukul 10 WITA. Tim tindak saya mengamankan orang yang diduga
menyebarkan ataupun akan menjual obat-obatan yang intinya adalah obat ini bisa menggugurkan kandungan. Sementara itu dari keterangan pelaku, ia nekat melakukan aksi tidak terpuji tersebut lantaran desakan ekonomi. Kamu dapat informasi obat ini untuk pengguguran dari mana? Dari teman kantor. Dari teman kantor? Di bagian apoteker? Enggak, di bagian dia perawat jiwa. Ini masih saya di perawat jiwa. Dia beritahu. Terus kamu dapatkan obat ini dari apotek mana? Nah, kurang tahu saya tuh Pak. Kamu beli bagaimana? Tidak tahu? Saya belinya di teman itu. Oh, di teman itu siapa namanya? Bang Memek. Bang Memek, kamu siapa? Jenis obat yang memiliki efek menggugurkan kandungan yang dibeli seharga Rp75.000 dari salah seorang rekannya inisial M di wilayah Sumbawa Barat. Dan rencananya obat tersebut akan dijual kembali seharga Rp250.000 per biji. Maesarah, Lombok TV, Mataram. Pemirsa, Lurah Kelurahan Pagesangan beserta personil gabungan dari Polres Kota Mataram, BNN, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram kembali menggelar operasi penegakan Perda dan Perwal nomor 5 tahun 2000 tentang izin penyelenggara pondokan. Dalam razianya kali ini, petugas berhasil menjaring salah seorang pasangan muda di sebuah pondokan dan 3 unit sepeda motor yang diduga bodong. Dengan dibantu personil lengkap dari aparat kepolisian Resort Kota Mataram, Badan Narkotika Nasional, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Lurah Kelurahan Pagesangan kembali menggelar operasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota Mataram nomor 5 tahun 2000 tentang izin penyelenggara pondokan. Kali ini razia digelar di wilayah lingkungan Pagesangan Baru, Pagesangan, Mataram. Dalam razianya ini satu persatu pondok digeledah petugas untuk mendata izin maupun kartu tanda penduduk penghuni pondokan, termasuk merazia dugaan pondokan yang dijadikan tempat mesum, menyimpan senjata tajam dan narkoba. Di razianya ini petugas menemukan banyak tempat pondokan yang tidak memiliki izin, termasuk berhasil menjaring pasangan muda-mudi yang tengah berduaan di dalam kamar pondokan. Selain itu petugas juga berhasil mengamankan 3 unit sepeda motor yang diduga bodong. Lurah Pagesangan Mataram Igede mengatakan operasi ini merupakan operasi penertiban kedua yang digelar pihaknya untuk menegakkan perda dan perwal yang banyak dilanggar oleh pemilik pondokan, termasuk mendata para penghuninya. Selain itu operasi ini digelar untuk membersihkan tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat maksiat jelang bulan puasa. Dan yang saat ini kita menemukan 3 motor. Tujuannya razia ini sebelum hari puasa mulai tanggal 16 Juni, saya akan terus razia rumah kos di 7 lingkungan ini. Operasi ini sendiri akan rutin digelar selama 7 hari berturut-turut di 7 lingkungan yang ada di Kelurahan Pagesangan, Mataram. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah melalui proses seleksi di tingkat kota, Kelurahan Monjok Barat pun terpilih mewakili Kota Mataram di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terpilihnya Kelurahan Monjok Barat ini setelah melalui beberapa aspek penilaian, seperti penilaian Bina Keluarga Balita, penilaian Bina Kelompok, dan Kelurahan Terintegrasi. Dalam lomba kelurahan terintegrasi, Kelurahan Monjok Barat terpilih menjadi salah satu kelurahan yang mewakili Kota Mataram di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terpilihnya Kelurahan Monjok Barat ini setelah melalui proses seleksi di tingkat kota. Sekitar 5 tim penilai dari Provinsi NTB menilai beberapa aspek meliputi penilaian Bina Keluarga Balita, penilaian Bina Kelompok, dan penilaian Kelurahan Terintegrasi. Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dalam sambutannya menyebut, tim penilai Kelurahan Terintegrasi diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap warga Kota Mataram di luar sektor pemerintahan agar ikut bekerja sama dan terintegrasi dalam mensukseskan program pemerintah Kota Mataram. Kami berharap tentunya kedatangan Bapak dan Ibu ini akan memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan energi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kita, lebih khusus lagi ibu-ibu kita di Kota Mataram,
sebagai instrumen di luar sektor pemerintah yang ikut bekerja sama, ikut terintegrasi dengan baik di dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah di Kota Mataram. Mohan menambahkan, penilaian dalam program ini merupakan aspek yang paling penting dan mendasar. Warga diharapkan tidak hanya berperan aktif dalam mengikuti proses perlombaan saja, namun bisa lebih termotivasi dan menjadi ikhtiar bersama dalam mensukseskan program pemerintah Kota Mataram. Lulu, Lombok TV, Mataram. Ya pemirsa, sebanyak 253 siswa kelas 6 SD Negeri 13 Ampenan yang akan lulus dari bangku sekolah dasar pada tahun ini diwisuda. Pihak Sekolah Dasar Negeri 13 Ampenan sendiri berharap acara seremonial pelepasan siswa yang mereka gelar ini bisa menjadi momentum bagi para lulusan sekolah ini untuk menyongsong masa depan mereka dengan gemilang. Acara seremonial pelepasan siswa kelas 6 SD Negeri 13 Ampenan ini dilaksanakan di halaman gedung SD Negeri 13 Ampenan. Prosesi wisuda yang dilakukan terhadap para siswa kelas 6 tersebut berlangsung penuh haru. Dengan iringan musik, para siswa yang akan lulus dari bangku sekolah dasar ini naik ke atas panggung, mendapat kalungan samir oleh guru kelas mereka dengan didampingi kepala sekolah sebagai tanda kelulusan mereka dari bangku sekolah dasar. Kepala Sekolah SD Negeri 13 Ampenan Bai Ulfa menjelaskan, untuk tahun ajaran 2014-2015 ini sekolahnya meluluskan sebanyak 240 siswa. Menggelar upacara wisuda sederhana sengaja dipilih sebagai rangkaian kegiatan perpisahan sekolah dengan maksud untuk bisa memberikan kesan mendalam bagi para siswa-siswinya yang selama 6 tahun mereka bina di sekolah. Bai Ulfa mengatakan, pada acara pelepasan siswa tahun ini, pihaknya sengaja memilih menggelarnya di dalam lingkungan sekolah dan bukan di luar lingkungan sekolah. Sebab selain untuk menindaklanjuti instruksi Dikpora Kota Mataram yang melarang sekolah menggelar kegiatan perpisahan siswa di luar sekolah, hal ini juga dimaksudkan untuk lebih mempererat lagi nilai kebersamaan, tidak hanya antara siswa dengan guru, namun juga mempererat kebersamaan antara warga sekolah dengan para wali siswa. Dalam kesempatan itu, Bai Ulfa juga berpesan kepada para siswanya yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah ini untuk terus meningkatkan prestasinya serta terus bersemangat dan tekun melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang paling penting, para calon alumni SD Negeri 13 Ampenan itu juga diminta agar tetap menjaga nama baik sekolah, baik saat berada di lingkungan sekolah lanjutan maupun saat berada di tengah lingkungan masyarakat. Adalah harapan kami, dimanapun kalian menginjakkan kaki, tetapkanlah hati dan pikiran kalian dalam kejujuran dan juga dalam suatu kebenaran. Dengan kejujuran dan kebenaran, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di masa depan. Sementara itu, selain dirangkaikan dengan acara wisuda siswa kelas 6, acara pelepasan dan perpisahan siswa SD Negeri 13 Ampenan ini seperti menjadi ajang cuci gudang pertunjukan seni dan kreativitas siswa Sekolah Dasar Negeri 13 Ampenan, di mana untuk lebih menyemarakkan dan memeriahkan acara pelepasan siswa ini, para peserta didik SD Negeri 13 Ampenan tersebut secara bergantian mementaskan beragam bentuk kesenian daerah maupun nasional seperti tari-tarian hingga kesenian musik tradisional khas NTB. Dan untuk sekedar informasi, Sekolah Dasar Negeri 13 Ampenan sendiri merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Mataram. Status sekolah unggulan yang disandang oleh SD Negeri 13 Ampenan ini tak terlepas dari sistem maupun metode belajar mengajar yang diterapkan di sekolah ini. Tidak hanya menekankan pada aspek kecerdasan intelektual, melainkan juga kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Sehingga tak salah jika sekolah ini banyak melahirkan siswa-siswa berprestasi yang kerap membawa harum nama daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram.
Baik pemirsa, informasi menarik tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Selamat datang di dunia warna MCO.